banyak faktor yang menyebabkan kenapa seseorang pelin-pelan. Satu, boleh jadi dalam keluarga tidak dididik agama dengan benar. Betul. Boleh jadi dia bergaul dengan lingkungan yang pelin-pelan. Boleh jadi dia tidak punya pendirian. Boleh jadi dia nyari selamat. Kan orang yang nyari selamat mah begini. Ketemu dengan orang baik, ikut baik. Ketemu dengan orang buruk, dia ikut buruk. Itu orang munafik. Coba Anda silahkan lihat di dalam Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza halau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahjiun. Orang yang pelin-pelan nih kalau bertemu dengan orang yang beriman, saya ini beriman loh kayak kalian. Bertemu dengan setan-setan mereka, kelompok mereka, mereka katakan saya termasuk golongan kalian loh. Tadi cuma berolok-olok. Tuh. Jadi mereka agama dipermainkan. Inilah orang munafik, orang yang pelin-pelan. Kemana air mengalir, di situ dia datang. Ketemu orang beriman, saya beriman loh kelompok kamu. Benar loh, kita begini-begini. Ketemu dengan kelompok mereka, setan-setan mereka yang selalu berbuat jahat. Mereka bilang saya termasuk kelompok kalian. Tadi mengatakan begitu, cuman berolok-olok kepada mereka. Tuh, maka Allah akan membalas olokan mereka. Begitu Sabto. Berarti kalau dari penjelasannya kalau ada orang yang dia nih sholatnya rajin, ibadah rajin, tapi dia juga melakukan hal-hal kayak clubbing iya, terus misalnya minum-minuman keras juga iya. Jadi dia bilang gini, ya kan supaya yang penting ibadah, terus ininya dunia juga dapat. Pelin-pelan. Gitu. Allahu yastahji'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olok mereka. Dibalas oleh Allah. Allah dipermainkan. Kita aja dipermainkan, orang gak suka. Apalagi Allah yang memberikan segala-galanya. Makanya Allah akan membalas olok-olok mereka. Kalau ancaman Allah. Pelin-pelan pada saat lagi sholat mah, ini udah rakaat kedua apa rakaat ketiga ya? Itu bukan pelin-pelan, ngalamun. Tidak khusyuk. Bukan pelin-pelan, itu ngalamun. Setan datang. Makanya sebelum sholat baca ta'uz, baca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru usolli. Ketika azan dikumandangkan, setan iblis lari terbirit-birit. Sejauh suara azan terdengar, balik deui di setan. Makanya sebelum mendirikan sholat, kita ini iqomat. Ketika iqomat dikumandangkan, setan iblis lari terbirit-birit. Sejauh suara iqomat terdengar, langsung kita selesai iqomat balik deui. Ya. Makanya langsung baca ta'awudz, baca basmalah, baru usolli. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, ketika kita takbir, Allahu Akbar, khusyuk itu sudah lumayan. Kenapa? Setan datang, sok baca Fatihah, baca surat. Utang gue berapa? Ya, ingat lagi deh. Kayaknya baju yang itu belum diteriska ya. Kayaknya pengen makan apa, itu setan datang. Air belum dimatiin, air dah. Iya, makanya kalau orang itu tergoda, bingung. 2 rakaat, 3 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, ambil yang paling sedikit. Itulah kenapa dari ilmu fikih ada sujud sahwi. Sujud sahwi, kalau 1 di antara 5 dikerjakan sujud sahwi. 1, kalau Anda tidak kunut pada sholat subuh. 2, kalau Anda tidak tahiyat awal pada sholat, misalnya yang 4 rakaat yang tahiyat awal, maghrib, isya, lohor, asar. Yang ketiga kalau ragu-ragu, 3, 2, 3. Ambil yang paling sedikit. Yang keempat, yang kelebihan rakaat. Yang kelima, kekurangan rakaat. Allah Maha Adil, diberikan kesempatan sujud sahwi. Begitu Bedu. Oke, baiklah. Terima kasih. Baik Nek dan juga Mas Bedu, semoga kita tidak lagi jadi orang yang pelin-pelan ya Nek ya, tapi menjadi orang yang punya pendirian yang mantap. Identitas diri, inilah saya. Betul, terutama dalam hal ibadah ya Nek ya. Dalam hal agama. Dalam hal agama. Dan yang jelas semoga kita semua bisa tetap jadi orang yang selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kita berdoa yuk Nek yuk. Yuk. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin
hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Dengan iman dan takwa yang ada insya Allah kami kerjakan segala perintah-Mu. Kami jauhi apa yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Kami tahu dalam Al-Quran-Mu ya Allah yang menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Insya Allah kami kerjakan yang halal, kami hindari yang haram. Namun ternyata ya Allah begitu banyak dalam lingkungan kami, jangan-jangan kami yang pelin-pelan kesana kemari seperti orang yang munafik. Begitu mereka bertemu dengan orang beriman, mereka katakan kami beriman. Begitu mereka ketemu dengan setan-setan mereka, mengatakan kami merupakan bagian dari mereka, tadi cuma berolok-olok. Dan engkau mengancam, engkau akan membalas olok-olok mereka. Ya Allah, kami takut dengan ancaman-Mu ya Allah. Oleh karena itu kami bermohon kepada-Mu ya Allah. Tunjukkan kami jalan-Mu yang lurus dengan bimbingan-Mu tentu saja. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Ma untuk ilmu dan tausiahnya. Terima kasih En. Sama-sama Mas Bedu. Sama-sama. Ana Bawi, terima kasih ya. Oke, sekali lagi